Sahabat SKS yang saya kasihi, renungan pada hari ini terambil dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan." Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mengapa pencobaan atau ujian selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam perikop yang kita baca memberi pengertian mengapa batu uji ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk mengajar kita berperang. Demikian ayat 2. Bagi bangsa Israel, batu ujian merupakan cara Allah untuk mengajar mereka berperang. Khususnya bagi generasi yang belum pernah mengalami langsung bagaimana perang itu sebenarnya. Dengan demikian, batu ujian ini bagi bangsa Israel sebagai sarana atau latihan-latihan mereka. Sedangkan bagi kita orang percaya masa kini, batu ujian membuat kita semakin kuat dan berani menghadapi masalah. Belajar mengandalkan Tuhan dan mengenal Allah. Pengalaman secara pribadi dengan Allah akan membawa perubahan. Dampak dari tidak kenal akan membuat sikap dan pendapat kita terhadap sesuatu menjadi buruk. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Jika kita tidak mengenal Allah dengan baik, maka kita tidak bisa memiliki hubungan yang indah pula dengan Allah. Yang kedua, mengapa ada batu uji? Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Demikian dikatakan di dalam ayat yang keempat. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan, yang saya maksud adalah Tuhan Yesus Kristus, dan menjadikannya sebagai Tuhan, maka kita harus tunduk dan taat kepadanya. Setiap perintah yang diberikan kepada kita harus kita taati dan lakukan. Batu uji dapat sebagai ukuran apakah kita setia kepadanya atau tidak. Misalnya di dalam ibadah, apakah kita masih setia beribadah kepada Tuhan atau malah mundur dari pertemuan ibadah ketika batu uji itu datang menguji kita. Dalam pelayanan,
Ketika kita datang, ketika ujian datang, apabila kita tetap maju dalam melayani Tuhan, atau malah kita kendor terhadap firman Allah. Batu uji membuat kita lebih taat kepada firman Allah, atau justru membuat kita memberontak dan mencari pelarian kepada hal-hal duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kompromi dengan dosa atau tidak? Batu uji menguji kita, kompromi dengan dosa atau tidak? Apakah kita berkompromi dengan dosa ketika batu uji itu datang? Atau akan membuat kita lebih beriman, mengambil sikap, bahkan berani dengan tegas menolak dosa itu? Bapak Ibu, bangsa Israel tidak lulus dalam ujian ini karena mereka tidak setia dengan melakukan kawin campur dengan bangsa setempat, sehingga kekudusan Allah dinodai. Demikian di dalam ayat yang kelima. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan walau ujian, cobaan datang mencobai kita? Kita jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.